kayak gitu. Dibilang celananya kebanjiran langsung Anda merasa nggak pede, dipokrok nih dan lain sebagainya. Ganteng semua Mbak, dan ganteng itu relatif. Kalau nggak percaya, saat saya merasa ya Mbak ya, yang bilang kalau saya ini ganteng itu cuma 2 orang. Satu, mama saya. Kedua, diri saya sendiri. Gitu. Loh Mas lah istriku pernah tak tanya Mbak, sayang dulu kok mau nikah sama Mas, apa karena Mas ganteng? Enggak. Istriku nggak bilang saya ganteng. Loh kok nggak ganteng kok mau? Habi itu nggak ganteng tapi manis. Jadi kata istri saya loh gitu ya. Makanya waktu itu Mbak, saya ini kan dulu korban bullying Mas. Sejak TK, SD, SMP. Sampai kelas 3 SMP ini saya baru mulai bangkit itu kelas 3 SMP. Panggilan saya itu monyong, munyuk, unto, boyo, malboro, akmalboroen gitu ya. Itu sampai kelas 3 SMP. Baru ketika itu Mas, saya titik epifani saya lihat adik saya lari di tengah lapangan, dijegal sama temennya. Wah saya enggak terima, tak parani gitu ya. Tak pegang kerahnya pas di kantin. Gue nih arep macam-macam, jangan sama adik saya. Ayo macam-macam sama saya. Kita selesaikan. Akhirnya saya bisa punya orang tuh. Tak pikir nanti setelah saya pulang, saya bakal dikeroyok kamu. Ternyata enggak. Mas, justru ketika kita percaya pada diri kita, percaya diri kita punya prinsip. Orang lain sekarang. Kadang-kadang kita ini sering disalah-salahkan, sering diajarkan. Kenapa kita tidak punya prinsip? Kita merasa inferior, kita merasa rendah diri. Rendah diri dan rendah hati itu ya. Rendah diri itu Anda merasa kayak tidak berguna, Anda merasa asor. Akhirnya kita jinjak-jinjak terus kalau kayak gitu. Dibilang celananya kebanjiran langsung Anda merasa nggak pede, dipokrok nih dan lain sebagainya. Loh jangan gitu. Saya merasa betul titik epifani saya kelas 3 SMP dari situ saya menemukan sebuah quote. Kalau kamu pengen dipercaya oleh orang lain, kamu harus bisa percaya sama dirimu sendiri. Kalau kamu pengen dihormati sama orang lain, dihargai sama orang lain, kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri. Lah salah emang, bukan salahnya orang yang bully kepada kamu, bukan salahnya dia tok, salah kamu juga. Kenapa kamu dipanggil dengan sebutan yang jelek itu mau noleh? Kamu dipanggil monyong noleh, dipanggil munyuk noleh, dipanggil onto noleh, dipanggil malborok noleh. Salahmu dewe, kamu tidak menghargai namamu, kamu tidak percaya sama dirimu sendiri. Semenjak itu saya mendeklar ke teman-teman saya tidak ridho, saya tidak rela kamu panggil dengan sebutan-sebutan kayak gitu. Bahkan ketika saya dipanggil dengan nama orang tua saya, sepeda saya itu langsung saya rem ngepot tuh, gitu ya. Tak buang sepeda saya, tak jatuhkan sepeda saya, gitu ya. Bukan dibuang, wing gitu ya. Tak jatuhkan jebret. Langsung saya kejar orang yang manggil nama saya dengan nama orang tua saya. Terus kemudian saya bilang, saya tidak suka kamu manggil saya dengan nama orang tua saya. Oh ya maaf. Semenjak itu apa? Selesai, berhenti. Makanya kalau kamu pengen dihormati sama orang lain, dihargai orang lain, kamu harus percaya diri. Saya itu dulu Mas, pernah waktu SMA, saya ini kan orangnya kuper ya Mas ya dulu itu ya. Bukan kurang perhatian, apa Mbak? Kurang teman itu namanya apa ya? Ya kuper ya, atau apa? Kurang pergaulan, kurang pengertian, kurang pergaulan gitu ya. Kurang pergaulan. Jadi saya tuh bisa ngitung siapa nama teman-teman saya waktu SD itu siapa aja, SMP siapa, SMA siapa. Bukan saking banyaknya, enggak, saking sedikitnya. Apalagi bergaul sama teman perempuan, gue lah terbatas banget. Sampai pernah Mas waktu SMA itu kelas 1 itu, adalah waktu istirahat, teman-teman perempuan saya yang cantik-cantik itu pada kumpul di depan kelas saya. Ada yang terus pemangku suara, artis, penyanyi AFI itu loh, akademi fantasi Indosiar dan lain sebagainya. Ketika saya keluar kelas, tiba-tiba ada salah seorang yang manggil saya, Akmal, gitu ya, Masya Allah. Hati saya itu Mbak berbunga-bunga, beranting, berbuah, berdahan, berpohon, Mbak. Aku dipanggil gadis-gadis cantik ini, gitu ya. Setelah saya datang, mereka bilang, aku mau tanya tadi kamu marah. Oh iya enggak, tanya aja enggak apa-apa kata saya. Maaf ya Maya. Kenapa kamu habis kebanjiran? Saya mikir, ini musim kemarau. Kok banjir maksudnya piye gitu ya. Nah ternyata dia itu cuma mau ngejek saya. Maaf ya Malia, soalnya itu loh celanamu di atas mata kaki. Yang tadinya hati saya berbunga-bunga, beranting, berbuah, berpohon, berdahan, tumbang semuanya tidak bersisa sama sekali gitu.
Oh kamu cuma mau ngejek saya ya, kamu belum tahu Akmal yang sekarang kamu ya itu. Saya jawab, oh iya alhamdulillah kemarin rumah saya kebanjiran tapi cuma sebatas mata kaki. Tapi mohon maaf, kalian jangan marah ya, saya tak tanya ya. Iya Mal, kenapa Mal? Kayaknya kemarin rumah kalian habis banjir bandang ya, saya bilang gitu. Loh kok bisa ya, soalnya rokmu yang gur dengkul gitu, saya bilang gitu. Wah mereka langsung mukanya memerah, malunya luar biasa. Tak pikir setelah itu saya jauhi sama mereka, dibenci sama mereka. Ternyata enggak. Semenjak kejadian itu justru akhirnya cantik itu semuanya kenal siapa itu Akmal. Loh. Akhirnya setiap kali saya lewat mereka selalu nyapa Akmal gitu ya. Di kantin nyapa Akmal gitu ya. Loh gitu loh Mas. Laki-laki itu yang punya prinsip kayak gitu, join ngaingi basi gitu. Lah kamu pengen nikah nih basi bis ngaingi lah terus ya piye gitu ya. Klik apabila menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Gemilang Pedia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.